Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 200590118 dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi pertemuan ketiga pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang membahas tentang rumus, fungsi, dan fungsi logika, di mana pada materi ini terdapat 4 latihan. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengerjakan latihan yang pertama, yaitu mencari total, maksimal, minimal, rata-rata, transaksi buku, barang terjual lebih dari 20, omset buku, omset penghapus, dan omset sabun. Untuk mencari total dari transaksi PT Kombis dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok kolom pada total bayar, tutup kurung, enter. Untuk mencari maksimal dengan rumus sama dengan max, buka kurung, blok kolom total bayar, tutup kurung, enter, maka hasilnya akan keluar otomatis. Untuk mencari minimal sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi kolom total bayar, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, blok kolom total bayar, blok kolom total bayar, tutup kurung, enter. Untuk mencari transaksi buku dengan menggunakan rumus sama dengan count if, buka kurung, kita blok kolom pada nama barang, titik koma, tanda petik, buku, tanda petik, tutup kurung, enter. Maka akan keluar yaitu transaksi buku sebanyak 2 kali. Selanjutnya mencari barang terjual lebih dari 20 dengan rumus sama dengan count if, buka kurung, blok kolom pada jumlah barang, titik koma, tanda petik, lebih dari 20, titik koma, tutup kurung, enter. Maka akan keluar yaitu barang terjual lebih dari 20 adalah sebanyak 5 kali. Untuk mencari omset sabun dengan menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, kita blok tabel pada nama barang, kemudian titik koma, tanda petik, sabun, tanda petik, titik koma, kemudian kita blok tabel pada total bayar, lalu tutup kurung, enter. Maka akan didapati omset sabun yaitu Rp223.700. Untuk mencari omset buku dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum if, buka kurung, kita blok tabel nama barang, titik koma, tanda petik, buku, tanda petik lagi, titik koma, kita blok lagi tabel total bayar, tutup kurung, enter. Untuk omset penghapus juga dengan rumus yang sama, yaitu sum if, buka kurung, kita blok tabel nama barang, titik koma, tanda petik penghapus, tanda petik lagi, titik koma, lalu kita blok total bayar kolomnya, tutup kurung, enter. Maka
akan keluar hasilnya itu omset penghapus adalah Rp5.880. Nah, untuk latihan 1 sudah selesai. Saya akan masuk kepada latihan kedua, yaitu untuk mencari data nilai mahasiswa Kombis angkatan 2012. Dengan ketentuan, bila nilai lebih besar atau sama dengan 80 dinyatakan lulus, kurang dari itu dinyatakan gagal. Maka dengan rumus sama dengan if, buka kurung, kita blok tabel nilai, lalu bila lebih besar atau sama dengan 80, titik koma, tanda petik, dinyatakan lulus, titik koma, tanda petik, jika kurang dinyatakan gagal. Kita tutup kurung, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya untuk yang pertama ini gagal karena nilainya tidak sama dengan 80 atau lebih. Untuk hasil selanjutnya kita cukup menarik kursor ke bawah, maka akan otomatis terisi untuk mahasiswa yang lainnya. Ada yang lulus dan ada yang gagal, sesuai dengan ketentuan. Nah, kita masuk ke latihan 3, yaitu mencari nama ruang, jabatan, dan bonus yang akan diperoleh oleh karyawan PT Kombis. Untuk menentukan nama ruang dengan ketentuan. Jika kodenya 1, maka ruangannya adalah eksekutif. Jika selain dari 1, maka ruangannya adalah ekonomi. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, kita blok kolom kode sama dengan 1, titik koma, tanda petik, ruang eksekutif. Kemudian tanda petik lagi, titik koma, jika kodenya tidak 1, berarti ruang ekonomi. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Maka untuk peserta pertama itu ruangnya adalah eksekutif. Nah, untuk karyawan yang selanjutnya kita cukup menarik kursor ke bawah. Maka akan didapat hasil sesuai dengan rumus yang sudah kita masukkan di awal. Selanjutnya, untuk menentukan jabatan dengan ketentuan. Jika golongan 1, maka jabatannya adalah direktur. Jika golongan 2, jabatannya adalah wakil direktur. Dan jika golongan 3, jabatannya adalah manajer. Dengan ketentuan sama dengan if, buka kurung, golongan 1, jika golongan 1 sama dengan tanda petik lagi, titik koma, jika golongan 1 itu direktur, titik koma, if lagi, buka kurung, kita aktifkan sel C4 lagi, sama dengan jika golongan 2, maka jabatannya adalah wakil direktur.
Jika golongan 3, maka jabatannya adalah manajer. Tanda petik, tutup kurungnya 2 kali. Enter. Maka akan keluar hasilnya, yaitu untuk Budi jabatannya direktur. Untuk hasil selanjutnya cukup dengan menarik kursor ke bawah, maka akan otomatis terisi. Nah, untuk mencari bonus yang akan didapatkan karyawan dengan ketentuan, jika nilainya A, maka bonus yang didapat itu adalah 4.000, jika B dengan bonus 3.000, C 2.000, dan D 1.000. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, aktifkan sel D4, sama dengan tanda petik jika nilainya A, berarti bonusnya 4.000, tanda petik lagi, kemudian titik koma, if, buka kurung, aktifkan lagi sel D4, sama dengan B, tanda petik, titik koma, jika B bonusnya 3.000, titik koma, if lagi, buka kurung, sel D4 sama dengan tanda petik untuk selanjutnya yaitu C, jika C berarti bonusnya 2.000, tanda petik, jika D yaitu 1.000. Tanda petik lagi, tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, enter. Maka bonus untuk Budi yaitu 4.000. Untuk karyawan selanjutnya kita cukup dengan menarik kursor ke bawah. Untuk latihan 3 sudah selesai, kita masuk ke latihan 4. Di latihan 4 ini kita akan mencari daftar nilai peserta tes komputer bisnis untuk huruf, keterangan, dan tahap lanjutannya. Untuk menentukan huruf atau simbol dari nilai yang diperoleh oleh peserta dengan menggunakan rumus, ketentuannya jika nilainya 0, maka dilambangkan dengan E, jika kurang atau sama dengan 60 dilambangkan dengan D, kurang atau sama dengan 75 dilambangkan dengan C, kurang atau sama dengan 85 dilambangkan dengan B, kurang atau sama dengan 95 dilambangkan dengan A. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, sel D5 sama dengan tanda petik sama dengan 0, titik koma, tanda petik, yaitu jika 0 dilambangkan dengan E, kemudian titik koma, menggunakan if lagi, buka kurung, aktifkan sel D5, sama dengan kecil atau sama dengan 60, titik koma, tanda petik D, titik koma, if lagi, buka kurung, sel D5, aktifkan, D5, sama dengan kecil atau sama dengan
75 tanda petik jika 75 dia C titik koma if lagi buka kurung sel D5 lagi kecil atau sama dengan 85 maka nilainya dilambangkan dengan B. Kemudian untuk 95 dilambangkan dengan A. D5 sama dengan titik koma D5 kecil sama dengan 60 dilambangkan dengan D. D kecil sama dengan 75 dilambangkan dengan C. Tutup kurung sebanyak 4 kali. Enter. Maaf, kita ulang lagi rumusnya. Untuk menentukan huruf dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung D5 sama dengan 0 titik koma dilambangkan dengan E jika 0 titik koma lagi masukkan if lagi buka kurung aktifkan lagi sel D5 kecil atau sama dengan 60 dilambangkan dengan D. Kemudian if lagi buka kurung D5 aktifkan sel D5 kecil atau sama dengan 75 maka dilambangkan dengan C titik koma if lagi buka kurung sel D5 sama dengan D5 kecil atau sama dengan 85 dilambangkan dengan B. Yang terakhir yaitu 95 dilambangkan dengan A. Tutup kurung 4 kali. Kita cek dulu rumusnya. Kecil itu sama dengan 60. D. Enter. Maka akan keluar hasilnya untuk peserta dengan nomor 1 nilainya 98 dilambangkan dengan A. Untuk peserta selanjutnya kita cukup dengan menarik kursor ke bawah. Selanjutnya untuk mengisi kolom keterangan dengan ketentuan. Keterangan. Jika peserta memenuhi seluruh persyaratan, maka diberi keterangannya itu istimewa. Jika tidak memenuhi seluruh persyaratan, maka biasa. Dengan cara sama dengan if buka kurung
N, simbol N, buka kurung, jika memenuhi seluruh persyaratan. Berarti kita aktifkan sel pengalaman kerja, di mana ketentuannya itu pengalaman kerja besar atau sama dengan 4 tahun. Besar atau sama dengan 4 tahun. Titik koma. Selanjutnya untuk usia kurang dari atau sama dengan 30 tahun. Selanjutnya untuk IPK dengan ketentuan lebih besar dari 3. Tutup kurung. Lalu titik koma, tanda petik, jika memenuhi semua persyaratan maka istimewa. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dianggap biasa. Tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasilnya, yaitu untuk Budi dengan keterangan biasa. Untuk selanjutnya kita cukup menarik kursor ke bawah. Untuk tahap lanjutan, dengan di sini jika dengan persyaratan jika peserta memenuhi salah satu dari persyaratan, maka dianggap tahap lanjutannya yaitu wawancara, namun jika tidak memenuhi salah satu dari persyaratan, maka dianggap gagal. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung lagi, aktifkan sel untuk pengalaman kerja dengan ketentuan pengalaman kerjanya lebih besar atau sama dengan 4 tahun. Kemudian untuk usia kurang dari atau sama dengan 30 tahun. Untuk IPK lebih dari 3. Tutup kurung. Maka dinyatakan jika memenuhi seluruh persyaratan berarti lanjut tahap wawancara. Jika tidak berarti dianggap gagal. Tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasilnya untuk Budi yaitu lanjut ke tahap wawancara. Nah, untuk peserta selanjutnya kita cukup dengan menarik kursor ke bawah. Pada data ini seluruh peserta yaitu lulus untuk lanjut ke tahap wawancara. Karena masing-masing dari peserta itu minimal sudah memenuhi persyaratan, salah satu dari persyaratan yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.